Dan firman Tuhan, kita bisa melihat itu dalam kebenaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Bahwa firman Tuhan itu menyucikan kita dengan kebenaran. Menyucikan. Saya mempunyai sebuah statement, saudara. Bahwa kekudusan itu adalah kosakata yang berkelas. Anda tahu yang berkelas? Anda tahu VIP? Itu semua sesuatu yang elegan, yang mahal, yang spesial. Saya ingin mengatakan bahwa kekudusan itu adalah kosakata yang berkelas. Kalau saudara bisa menikmati dan menghidupi kelas ini, maka saya ingin mengatakan dosa tidak menarik lagi buat saudara. Itulah kekudusan. Dan itu dapat dilakukan dengan kekuatan firman Tuhan. Dan saudara bisa menikmati kemuliaan kekudusan itu lewat firman Tuhan. Kemudian apa lagi? Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu adalah pedang roh. Ya, saudara, bagaimana saudara mengalahkan iblis? Percayalah, iblis itu sangat membenci saudara. Ketika saudara ada di dalam Tuhan, iblis sangat membenci dan dia berkeliaran, dia mengaum, dia membisikkan banyak isu supaya saudara mengeksekusi dosa dalam hidup ini. Dia ingin memakan satu hal yang paling berharga yang dianugerahkan Tuhan dalam hidupmu, yaitu iman. Satu-satunya yang dia ingin makan dalam hidupmu adalah imanmu. Iblis tidak peduli engkau kaya kah, engkau miskin, engkau sakit atau engkau sehat. Karena kalau engkau sehat sekalipun, kalau engkau tidak punya iman, engkau bisa sakit. Tapi walaupun engkau sakit, kalau engkau punya iman, engkau adalah orang yang punya jiwa dan mental yang sehat. Dan yang iblis ingin lakukan adalah mencuri imanmu. Bagaimana cara saya dan saudara memerangi iblis? Satu senjatanya adalah dengan firman Tuhan. Ketika Anda menyerang dengan firman Tuhan, dia akan pergi. Alkitab berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, dia akan pergi daripada. Bukan cuma memperkatakannya, tapi tunduk dan taat kepadanya. Kalau pedang itu bisa panjang, pedang Toraja kah, pedang apakah panjang. Ada yang pendek, belati. Firman Tuhan itu juga ada yang panjang, pasal-pasal yang perlu kita renungkan. Bahkan ada ungkapan dan tulisan-tulisan yang pendek seperti tetaplah berdoa. Ayo kita renungkan itu, kita hafalkan itu. Kenapa saya katakan kita perlu hafalkan? Ya, supaya kita punya data. Komputer, HP, apapun kalau nggak ada datanya empty. Nggak ada gunanya. Ya. Nah, oleh sebab itu, ayo, mari kita merenungkan firman Allah. Bagaimana cara kita merenungkan firman Allah supaya ini boleh menjadi sesuatu yang pada akhirnya menjadi pola dalam hidup kita? Yang pertama, karena kalau kita tidak memprogramkan dengan sengaja, membuat satu strategi, iblis akan membuat engkau tidak pernah bisa merenungkan siang dan malam. Itu cuma tinggal harapan, cuma tinggal doa, cuma tinggal impian, bahkan itu cuma tinggal apa yang saudara dengar dari pendeta saudara, dari gereja atau dari manapun. Tapi saudara tidak pernah menghidupinya. Maka ada langkah praktis sih sebenarnya yang saya ingin bagikan. Yang pertama, ya, untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ya. Jangan pernah menganggap membaca firman Tuhan itu kapan saja, di mana saja saya mau bisa. Memang betul, dengan teknologi yang ada, dengan handphone dan semua teknologi yang luar biasa, Anda bisa baca Alkitab di mana saja. Tetapi Anda belum tentu bisa merenungkan firman Tuhan itu dengan baik di mana saja dan kapan saja. Oleh sebab itu, yang pertama, ya, saudara memang harus betul-betul menentukan suatu waktu di mana saudara dalam satu hari itu bisa merenungkan firman Tuhan. Bahkan kalau perlu, saudara tidak melakukannya sambil lalu, tapi saudara menetapkan satu waktu dalam satu hari untuk bisa merenungkan dan Anda konsen di situ. Saudara tahu, iblis itu tertarik dengan hal-hal yang baik. Dan dia akan sodorkan hal-hal yang baik. Iblis juga tidak terlalu tertarik dengan hal-hal yang buruk. Dia tertarik dengan hal-hal yang baik. Lalu dia sodorkan hal-hal yang baik kepada saudara, dan hal-hal yang baik itu akan menjauhkan saudara dari hal yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Iblis akan membuat saudara bisa berpikir, saya nggak punya waktu. Tapi saudara harus melawan itu.
Karena itu juga bisa menjadi bagian dari tipu muslihat iblis. Saudara bisa menetapkan waktu, saudara bisa minta seseorang, suami atau istri atau anak, untuk mengingatkan saudara bahwa sebentar lagi jamnya Anda akan membaca firman Tuhan. Atau Anda memakai alarm dengan sengaja untuk mengingatkan 20 menit sebelumnya bahwa sebentar lagi ini jadwalnya saudara akan merenungkan firman Tuhan. Kalau tidak, saudara akan lost. Itu akan lewat lagi, saudara. Ya. Kalau saudara berkata, saya sudah susah membaca, saudara bisa minta tolong siapapun di rumahmu untuk membacakannya buatmu. Tapi saya juga banyak melihat orang-orang yang suka membaca firman Tuhan dengan keterbatasan-keterbatasannya. Bagi saya itu keren. Kemudian yang kedua, pilih satu tempat. Ya, pilih satu tempat yang tidak terbuka. Jangan pernah mau membaca Alkitab di depan TV, apalagi di depan Metro, di depan TV One, atau di samping saudara lagi ada HP yang lagi arusnya lagi kuat dengan apalagi ini lagi dengan berita-berita ini, saudara. Saudara akan lebih banyak meninggalkan Alkitab saudara dan mata saudara akan lebih banyak ke TV, lebih banyak melihat HP. Saudara tidak akan tahan dan akhirnya Alkitab yang saudara baca, saudara akan taruh lagi. Atau mungkin saudara membaca, sudah saya baca, lalu di situ banyak tumpukan pakaian. Maka saudara akan kadang-kadang saudara bisa gelisah sangat membaca melihat tumpukan pakaian, ya. Lalu ini ternyata hujan tidak jadi, kering lagi, akhirnya saudara taruh lagi Alkitab saudara, lalu saudara pergi berjemur lagi dan habis itu di jemuran saudara ketemu tetangga, saudara cerita dan saudara lupa atau saudara menjadi capek dan lelah karena kepanasan habis menjemur. Ya. Jangan juga membaca, saudara berusaha cari tempat yang baik supaya tidak lalu lalang cucu atau anakmu, pada akhirnya engkau akan meninggalkan Alkitabmu. Dan itu akan membuat engkau hari itu engkau gagal lagi merenungkan firman Tuhan. Kelihatannya mungkin apa yang saya sharingkan, sarankan itu kurang bagaimana gitu ya. Kurang kayaknya kurang mengasihi. Tapi satu kali lagi saya beritahu saudara, iblis punya banyak cara untuk menggagalkan saudara, untuk bisa mengisi imanmu dan membakar imanmu dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama, saudara tetapkan waktu, kapan? Yang kedua, carilah tempat yang memang akhirnya satu rumahmu itu tahu, bahkan satu kantormu tahu bahwa itu adalah tempat di mana engkau merenungkan dan berelasi dengan Tuhan. Yang kemudian yang ketiga, saudara harus memprogramkan apa yang akan saudara baca dalam satu hari itu, atau dalam satu minggu itu, atau dalam satu bulan. Jangan saudara mau membaca Alkitab setiap hari, yang mana ya yang mau saya baca ya, kayaknya enak Perjanjian Baru deh, kayaknya enak Kidung Agung kayak puisi, atau nggak usah Perjanjian Lama lah, itu nama-nama orang pusing, bikin ngantuk dan lain sebagainya. Dan akhirnya ketika saudara buka akhirnya saudara nggak jadi membaca. Tapi saudara harus memprogramkan. Ya, saudara harus membuat sesuatu dalam Alkitab, membuat tanda dan lain sebagainya, sehingga saudara bisa membaginya, ya, dan saudara sengaja memprogramkannya bagian-bagian mana yang saudara ingin baca. Atau mungkin saja dalam satu minggu ini, saya beri contoh, dalam satu minggu ini saya memprogramkan saya akan merenungkan tentang doa atau tentang khotbah di bukit. Berbahagia, ucapan bahagia. Nah, saudara memprogramkan satu minggu itu saudara merenungkan itu, bahkan saudara sambil menghafalkannya. Tadi saya bilang komputer kalau nggak ada datanya empty semua. Jadi kalau orang Kristen tidak menghafal ayat, saya ragu Anda bisa pakai itu. Makanya kenapa kita bisa gampang serupa dengan dunia ini, lalu kita membuat satu prinsip, orang lain melakukannya, saya juga melakukannya. Kenapa? Karena saudara kurang data. Jadi saudara harus memprogramkannya supaya poin kita yang pertama, supaya kita dapat memiliki sukacita karena melihat kemuliaan Kristus melalui firman Tuhan. Yang pertama pada malam hari ini adalah merenungkannya siang dan malam. Dan saudara harus berusaha. Perjuangannya apa? Tentukan satu, yang pertama tadi, tentukan waktunya kapan. Dan disiplinkan itu. Kemudian yang kedua, di mana saudara akan merenungkannya? Yang ketiga, programkan apa yang akan saudara baca. Saya percaya dengan 3 hal yang sederhana itu, saudara dalam satu hari pasti tidak akan lost membaca Alkitab. Dan saudara akan mulai menemukan sukacita karena kemuliaan Yesus Kristus. Demikianlah sharing kita malam hari ini. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua dan
Kita yakin besok pagi rahmat Tuhan yang baru menyertai hidup kita.